Terkuak Perlakuan Kasar Faizah Soraya 42 tahun sebelum tewas diduga dibunuh anak kandungnya SAS alias Al 12 tahun dalam kamar di rumah mereka. Ternyata semasa hidupnya Faizah disebut kerap mengancam anak dan juga suaminya. Bahkan tidak hanya ancaman verbal, Faizah juga disebut kerap menggunakan pisau saat mengancam mereka. Perlakuan kasar tersebut diduga yang menjadi pemicu Al melakukan tindakan nekat, yakni menikam ibu kandungnya sendiri menggunakan sebilah pisau dari dapur. Dikutip tribunlampung.co.id dari tribunusbogor.com, Kapolres Tabes Medan Kombes Calvijn Simanjuntak mengatakan, hasil penyelidikan terdapat DNA Al dan Faizah di gagang pisau. Menurut Kombes Calvijn, pisau tersebut memang yang dipakai sehari-hari di rumah. Masih kata Kombes Calvijn, pembunuh ibu kandung itu dipicu dendam membara pelaku. Meski tinggal satu rumah, kata Kombes, namun hubungan antara Faizah dan suaminya alhamdulillah siagian tidak harmonis. Dari rekan kerja bapak memang diketahui bahwa korban kakak dan adik pertama dengan bapaknya masih tinggal satu rumah. Namun hubungan bapak dan istrinya itu kurang harmonis, katanya. Selain itu, perlakuan korban pada dua anaknya dan suaminya begitu kasar. Perlakuan korban terhadap bapak, adik mengancam dengan menggunakan pisau. Pernah mengancam ketiganya menggunakan pisau, katanya. Kakak pelaku, kata Jin, sering dimarahi bahkan dipukul. Kakak sering dimarahi, dimaki, dipukul menggunakan sapu dan tali pinggang, katanya. Meski usianya masih 12 tahun, namun kata Jin, pelaku juga sering dimarahi sampai dicubit. Adik sering dimarahi dan dicubit, katanya. Atas semua perlakuan tersebut, menurutnya terlintas pikiran Al untuk membalas perlakuan tersebut. Adik terlintas berpikir untuk melukai korban tapi tidak ada kesempatan, katanya. Sampai pada malam kejadian, Al terbangun. Ia sempat meratapi wajah sang ibu. Sebatas informasi, korban bersama dua anaknya tidur dalam satu kamar di lantai 1. Dalam kamar ada 3 kasur. Korban dan pelaku tidur di kasur atas, sedangkan kakaknya di bawah. Dari adik-adik tiba terbangun dan memandangi korban yang tidur di sampingnya. Semakin menimbulkan rasa marah, katanya. Atas perasaan tersebut, Al pergi ke dapur mengambil pisau lalu membuka baju. Adik mengambil pisau, membuka bajunya dan melukai korban. Ditanya kepada adik kenapa baju dibuka, dengan alasan supaya tidak terkena apabila ada kelukaan yang menodai bajunya. Ketika Al sedang menghunuskan pisau ke tubuh ibu, sang kakak terbangun. Ia berusaha rampas pisau yang dipegang pelaku sampai mengalami luka di bagian jari telunjuk. Kakak terbangun dan merampas pisau lalu membuangnya di dalam kamar sehingga adik mengambil pisau kecil, pisau kedua yang ada di dapur, katanya. Ketika pelaku berusaha masuk ke kamar lagi, kakak menghalangi. Sang kakak kemudian lari ke lantai atas menuju kamar ayahnya, Kakak lari ke lantai 2 memanggil ayah. Bapak atau suami tidur di lantai 2. Bapak terbangun karena kakak memanggil ke kamar dan menggedor pintunya. Bapak dan kakak mengecek korban di lantai 1, korban masih hidup. Bapak dan kakak menyenderkan dan mengangkat korban, kata Kombes Calvijn Simanjuntak.